Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta berwacana akan menghapus Transjakarta Koridor 1 Blok M Kota dan Koridor 2 rute Pulau Gadung Harmoni apabila nantinya MRT dan LRT sudah beroperasi melewati daerah tersebut. Ya, wacana penghapusan Transjakarta Koridor 1 rute Blok M Kota dan juga Koridor 2 rute Pulau Gadung Harmoni apabila MRT dan LRT sudah beroperasi melewati daerah tersebut ini menjadi ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Nah, adapun kekhawatiran langkah itu akan mengalihkan pelanggan transportasi umum yang saat ini sudah terbiasa dengan Transjakarta, khususnya di Koridor 1 dan 2, bisa beralih lagi ke kendaraan pribadi karena juga tarifnya mungkin lebih mahal MRT dan juga LRT dibandingkan Transjakarta ya. Nah, Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung mengatakan akan mencermati kebijakan itu. Ia pun mengatakan apabila penutupan Koridor 1 dan 2 ini justru merugikan bagi masyarakat, Pramono berjanji tidak akan menutup rute tersebut. Terus terang belum tahu, tapi saya pelajari apapun yang akan kami putuskan pasti yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Jadi kalau mau ditutup dan tidak bermanfaat malah merugikan pasti nggak akan saya tutup ya. Terima kasih Mas Pras. Ya, wacana ini sudah meresahkan masyarakat sekarang ya, terutama kita tahu pengguna Transjakarta ini kalangan menengah ke bawah, kalau beralih ke MRT, LRT pasti biayanya cukup gede begitu. Kalau di Transjakarta kan flat gitu ya, 3.500 jauh dekat. Kalau LRT, MRT ini kan bisa belasan ribu bahkan puluhan ribu gitu. Jadi cukup berat juga untuk yang beraktivitas menggunakan Transjakarta beralih ke LRT dan MRT. Nah, bagaimana kemudian keluhan masyarakat dan mungkin juga pandangan dari pengamat tata kota begitu ya mengenai kebijakan ini, sudah ada rekan kami Zinedine Duhan yang akan mengulas soal wacana pemerintah menghapus Koridor 1 dan 2 Transjakarta. Silakan Duhan. Ya, Putri, Alfat dan juga pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta memang berwacana untuk menghapuskan Koridor 1 Transjakarta jurusan Blok M Kota dan juga Koridor 2 Pulau Gadung Harmoni jika nantinya MRT dan juga LRT ini sudah terintegrasi sepenuhnya dan juga sudah dapat beroperasi. Nah, di belakang saya memang sejauh ini MRT ini baru beroperasi dari Lebak Bulus menuju ke HI, yang mana ini juga terintegrasi langsung dengan stasiun, maksud kami halte Transjakarta, ini yang berada di Bundaran HI yang hingga saat ini memang masih beroperasi, yang mana juga jurusannya semua masih lengkap meskipun juga untuk kepadatan pada hari ini tidak terlalu padat dikarenakan juga masih dalam libur di suasana Hari Raya Natal. Seperti itu. Nah, kami juga tadi sempat memantau ke stasiun MRT, lalu juga ke halte dari Transjakarta, yang mana juga keduanya ini memang sama-sama sudah digunakan dengan baik, sama-sama sudah memiliki pasarnya masing-masing. Memang terlihat beberapa perbedaan, yang mana juga dari segi tampilan seperti itu. Jika yang hadir atau menggunakan MRT ini terpantau lebih dari kalangan menengah ke atas, sedangkan untuk halte busway atau halte Transjakarta sendiri ini terpantau lebih bervariatif. Alfat, Putri, dan juga pemirsa, yang menggunakannya bukan hanya dari kalangan menengah ke atas sendiri saja, seperti itu. Dari segi harga juga kami memantau untuk Transjakarta ini 3.500 flat dari ujung ke ujung, sedangkan untuk MRT sendiri memang ada perbedaan harga jika turun di stasiun yang berbeda. Untuk tarif dari ujung Lebak Bulus, stasiun Lebak Bulus, hingga ke HI sendiri ini tarifnya mencapai Rp14.000. Ini cukup jomplang seperti itu, dari 3.500 menuju ke 14.000. Lalu seperti apa tanggapan dari masyarakat seperti itu, karena sejak kemarin ini sudah ramai diperbincangkan baik di sosial media maupun di media lainnya seperti itu. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama Mbak Sonya. Di sini sudah ada bersama saya Mbak Sonya. Sebetulnya sehari-hari ini memang sering menggunakan transportasi umum, Transjakarta, MRT seperti itu? Iya, betul. Setiap hari pasti menggunakan Transjakarta karena saya pulangnya ke arah Kalideres. Jadi saya naik dari halte Bundaran HI, turun di Monas untuk transit, saya pindah ke Koridor 3. Koridor 3. Betul. Oke, sebentar. Selain Mbak Sonya, saya juga sedang bersama Mas Aris. Nah, Mas Aris juga ini pengguna Transjakarta dan juga MRT, betul Mas? Saya pengguna, nggak sering sih, saya pengguna Transjakarta. Transjakarta ya nggak sering, biasanya sih naik motor. Nah, ini kan Pemprov Jakarta sendiri sudah mengeluarkan wacana atau rencana seperti untuk nantinya menghapuskan Koridor 1 jurusan Blok M Kota, seperti itu
dan jika nantinya MRT sudah bisa digunakan. Sekarang kan baru sampai HI saja, tapi nanti akan diteruskan hingga ke kota seperti itu. Nah, setuju atau enggak sih? Saya ke Mas Aris terlebih dahulu. Baik, saya sih bukannya tidak setuju atau setuju ya. Dalam konteks ini tentunya harus diperhitungkan. Kalau selama ini Transjakarta kan masyarakat tentunya sering menggunakan dalam konteks bekerja, mau kemana-mana beraktivitas, dan sangat terjangkau dalam hal biaya ya 3.500 sekian udah bisa keliling Jakarta dan titiknya udah banyak. Nah, kalau misalnya pemerintah menghapuskan itu menggantikan dengan MRT, ya tentunya harus dipikirkan dalam hal ya apakah kemudian tarifnya sama dan kemudian diperbanyak titiknya, karena kan masyarakat maunya cepat sampai dan kemudian tujuannya kemana ya harus ada titik yang kemana tujuan masyarakat Jakarta khususnya mau kemana gitu. Menurut saya begitu. Nah, kalau dari Mbak Sonya sendiri, apakah setuju dengan wacananya atau tidak sih Mbak sebetulnya? Sebenarnya saya sempat menjadi pengguna MRT karena saya sering pulang ke daerah Lebak Bulus juga. Tapi kendalanya adalah sekali jalan 14.000, jadi PP itu 28.000, belum lagi parkir motor dan bensin motornya. Sehingga saya sekarang beralih ke KRL. Di Kalideres ada, di daerah Serpong pun ada. Untuk harga KRL memang nggak flat seperti Transjakarta, tapi naiknya pun nggak signifikan gitu. Sedangkan MRT itu beda stasiunnya dia. Beda satu stasiun aja naik 1.000 langsung. Sedangkan maksimalnya di 14.000. Saya nggak tahu ya nanti dari Lebak Bulus sampai kota apakah akan maksimalnya di berapa gitu. Saya rasa untuk orang yang udah terbiasa keliling Jakarta naik Transjakarta hanya 3.500, targetnya itu bukan untuk semua market gitu. Kalau misalnya untuk pekerja-pekerja kantoran memang itu oke-oke aja karena mereka ada penghasilan bulanan. Tapi untuk Transjakarta yang dipakai semua kalangan, bukan hanya untuk pekerja kantoran itu, saya rasa kurang oke ya, karena belum tentu pendapatannya sama, pengeluarannya sama gitu. Mbak Sonya sempat bilang juga kalau Mbak Sonya harus naik Transjakarta dari Monas menuju ke HI seperti itu. Nah, dengan adanya wacana ini tentunya busway yang dipakai atau Transjakarta yang dipakai ini jurusan Blok M Kota seperti itu kan nantinya akan dihapuskan. Nah, ini pendapatnya gimana? Itu kan sangat terdampak apalagi sehari-hari seperti itu. Betul, sekarang saya bayangkan kalau misalnya saya harus dari Bundaran HI naik MRT ke Monas, saya transit untuk ganti TJ, saya naik Transjakarta ke Kalideres gitu. Artinya pasti ada biaya tambahan, bukan hanya 3,5. Balik lagi untuk saya sih sebenarnya oke-oke aja karena saya yakin rencananya tuh baik loh, tapi nggak untuk semua kalangan. Dan untuk kalau setiap hari penggunaannya itu 3,5 ditambah plus-plusnya berapa saya nggak tahu, itu jadi pengeluaran tak terduga sih sebenarnya hitungannya gitu. Oke, nah saya selanjutnya akan bertanya ke Mas Aris tadi karena Mas Aris sempat bilang juga tentunya butuh ada penyesuaian harga jika nantinya ada jika Transjakarta dihapuskan dan semuanya menggunakan MRT. Nah, penyesuaian harga seperti apa Mas Aris yang diinginkan sebetulnya? Kan menurut saya kan selama ini Transjakarta 3,5 ya, 3.500 sekian dan udah sampai di titik. Sementara yang diwacanakan ini kan sampai 14.000 ya Mas ya, sampai 14.000 untuk MRT sendiri. Nah, kalau misalkan nanti disamakan untuk Transjakarta dengan biaya naik MRT, saya kira sah-sah saja, ataupun diambil setengahnya 5.000, tapi harus sampai titik di mana ke titik yang satunya, gitu kan. Jadi maksud saya bahwa harus diperbanyak titiknya. Oke. Gitu. Siap. Terima kasih Mas Aris, bahasanya selamat melanjutkan perjalanannya. Nah, itu dia memang tanggapan dari masyarakat yang memang berbeda-beda. Ada yang menganggap ini setuju, namun juga memerlukan adanya penyesuaian. Nah, selain bersama masyarakat, saya juga akan mengajak Anda untuk berbincang bersama Pak Yayat Supriyatna, ini selaku pengamat tata kota. Iya. Selamat pagi Pak Yayat. Pagi, selamat pagi. Iya. Pak, ini tadi masyarakat sudah berpendapat seperti itu kan, perlunya ada penyesuaian. Nah, dari pengamat tata kota sendiri, nantinya harus seperti apa Pak? Namun jangan dijawab dulu karena kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik.